Nah, ini kita masuk ke definisi suatu fungsi terintegralkan Riemann. Nah, saya akan mulai dari versi di Kursal ya, di kalkulus ya. Ini adalah yang sudah kalian pelajari. Silakan baca lagi buku parselnya. Mungkin akan ditemukan di sini ditulisnya sebagai delta X gitu ya. Tapi saya jabarkan maksudnya agar agar lambangnya lebih sama dengan yang kita gunakan. Jadi saya gunakan xi min 1. Dan kalau di sana partisinya P aja biasa, saya samakan kalau ini adalah partisi bertanda. Jadi sebenarnya itu adalah partisi bertanda. Nah, jadi kalau kita punya suatu fungsi FAB gitu, dia FAB itu didefinisikan dari interval AB ke bilangan real. Nah, dia dikatakan terintegralkan Riemann di interval AB kalau limit dari ini norm P dot, norm partisi bertanda itu dia mendekati 0, jadi si panjang terbesarnya itu hampir mendekati 0. Artinya kalau panjang terbesarnya hampir mendekati 0, berarti banyaknya subinterval itu banyak sekali ya. Karena dia setiap panjang subinterval kecil-kecilnya dia lebih kecil, semakin kecil berarti banyaknya subinterval banyak sekali dari ini FTI kali XI min 1, atau ini adalah tadi kita tuliskan sebagai limit S F. Ini boleh pakai titik koma, boleh juga pakai koma saja, dia limitnya ada. Nah, kalau limit dari ini, dari si jumlah Riemann ini ada, maka dia dinyatakan sebagai terintegralkan Riemann. Nah, ya kan? Untuk si P dotnya ini adalah sebarang partisi yang menuju yang normnya adalah 0 ya, hampir mendekati ke 0. Nah, apa bedanya dengan definisi di bukunya Bartel di analisis real? Sama saja, hanya kalau di sini menggunakan limit pendekatannya, di sini menggunakan definisi epsilon delta. Sama seperti definisi limit yang ada. Oke, ketika kita belajar di analisis real 1, ketika kita belajar tentang definisi limit, kita juga bisa menyatakan definisi limit itu sebagai definisi epsilon delta. Masih ingat? Nah, contohnya ini. Definisi limit gitu ya misalkan. Nah, kalau saya punya limit X menuju C dari Fx, nah ini ada, artinya apa? Artinya kalau misalkan dinyatakan dalam epsilon delta gitu ya, definisi epsilonnya untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta, delta yang bergantung pada epsilon lebih besar daripada 0, oke? Sehingga sedemikian hingga jika X min C kurang dari delta gitu ya, dia mengakibatkan Fx min L kurang dari epsilon. Jadi saya tulis ini terdapat L-nya ya, terdapat L anggota bilangan real. Nah, jadi karena ada berarti kita bisa menyatakan bilangannya sebagai L. Nah, definisi limit itu seperti ini. Ketika kita mengatakan limit Fx menuju C ada, berarti terdapat L anggota bilangan real. Sedemikian untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0, sehingga X min C kurang dari delta mengakibatkan Fx min L kurang dari epsilon. Nah, di sini, si definisi limit yang ini saya konversi, ibaratnya bukan saya sih yang mengkonversi, dikonversikan ke terintegralkan Riemann karena kita punya limit ini nih. Kita punya limit ini, lalu saya konversikan ke integral Riemann. Berarti suatu fungsi dikatakan fungsi yang terdefinisi dari interval AB ke R dikatakan terintegralkan Riemann, sama ya. Yang pertama adalah jika terdapat L anggota R, sama ya. Jika terdapat L anggota R untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0,
terdapat delta lebih besar daripada 0, sama seperti yang di atas. Nah, sekarang ditambahkannya, karena di sini adalah X, X-nya di sini juga adalah sembarang kan. Jadi kalau misalkan saya tambahkan di sini adalah untuk X yang terdefinisi, untuk setiap X yang terdefinisi di di domain X min C kurang dari D. Nah, di sini juga sama. Jika P adalah P dot partisi bertanda sembarang, partisi bertanda di AB. Oke, ini saya salah, harusnya kurung siku. Nah ini kenapa normnya hanya P dot kurang dari delta, bukan X min C kurang dari delta. Nah, karena P dot di sini yang sebelah kanan dia adalah menuju 0, berarti sebenarnya saya tulis seperti ini ya. Pakai warna merah aja biar kelihatan. Min 0 gitu ya, kurang dari delta epsilon. Nah, karena yang ini adalah min 0, jadi boleh saja saya tulis seperti ini, kurang dari delta epsilon. Nah, karena si norm itu sudah pasti, kalau yang sudah belajar, pasti sudah belajar aljabar linier, norm itu panjang itu sudah pasti positif, jadi saya langsung saja tuliskan menjadi ini. Jadi mutlaknya boleh hilang karena dia sudah pasti bilangan yang lebih besar daripada 0. Oke, jadi boleh langsung dituliskan seperti ini. Sama ya, maka sigma sama ya. Sigma yang di dalam, atau kalau di sini adalah fx, kalau di sini adalah ini yang di dalam limitnya. Sama ya, ini adalah SFP seperti yang tadi saya bilang. Nah, mutlak dari SF P dot kurang dari L, dia kurang dari epsilon. Jadi ini adalah sama definisinya yang kita pelajari, di parcel, dan sekarang yang kita pelajari di analisis real adalah sama, hanya pendekatannya berbeda. Sebelah sini adalah menggunakan definisi epsilon delta seperti yang kita pelajari di analisis real 1. Yang ini adalah menggunakan pendekatan limit. Tapi sama saja bagaimana membuktikannya. Sebenarnya boleh saja kita membuktikan limit yang ini ada, boleh juga membuktikan seperti ini. Oke, tapi di analisis real kita akan khususkan menggunakan epsilon delta. Walaupun sebenarnya boleh saja kita menggunakan ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ke contoh bagaimana untuk membuktikan suatu fungsi terintegralkan rimana. Nah, di sini ada beberapa catatan yang kalian perlu ketahui. Jadi nanti ketika ada yang menuliskan ini RAB ini, dia ada interval AB, artinya adalah himpunan dari fungsi-fungsi yang terintegralkan Riemann pada AB. Jadi semua fungsi yang terintegralkan Riemann pada selang atau interval AB, dia dinotasikan dicakup dalam himpunan RAB. Nah, kalau misalkan menyatakan seperti ini, ketika F anggota dari RAB, itu artinya bentuk singkat daripada saya menuliskan fungsi F terintegralkan Riemann di AB, gitu ya. Jadi ketika saya bilang F anggota RAB, artinya F fungsi yang terintegralkan Riemann di AB. Nah, notasi yang sering kita lihat dari integral adalah seperti ini kan. Integral adalah notasi sum. Notasi sum seperti ini, AB, F. Nah, seperti ini, itu adalah disebut integral Riemann dari F atas interval AB. Gitu. Nah, L di sini adalah seperti tadi. Kalau misalkan di definisi kalkulus, itu adalah dia adalah limitnya. Limit dari L ini yang tadi ya, yang ini S F, P dot ini ya, min L kurang dari ini L yang sama ya, artinya limit artinya limit P dot menuju 0 dari S F, P dot dia sama dengan L
Nah, si L ini disebut sebagai integral Riemann dari F atas AB. Nah, selanjutnya dinotasikan sebagai ini. Sum cantik, S cantik ini, AB dari F atau integral atau sum yang cantik dari B ke A, Fx dx gitu ya. Ini adalah bentuk penulisannya. Nah, sekarang kita akan mulai ke contoh-contoh dari fungsi yang terintegralkan Riemann. Ini adalah contoh dan latihan pada buku Bartel. Di sini ada contoh 7.1.4 dari A sampai D. Nanti kita akan jelaskan dan saya pilih beberapa. Di sini ada exercise 6. Oke, ini silahkan dikerjakan sebagai latihan. Nih, di exercise ini kita lihat bahwa kita punya fx sama dengan 2, dia di interval 0,1, tapi fx itu didefinisikan 1 jika di interval 1, 2. Nah, kita diminta menunjukkan si f ini terintegralkan Riemann dan berapa hasil integralnya gitu ya. Ini juga sama, dia definisi 2 di 0,1, terdefinisi H1 3, Hx1 di 1, 2, tunjukkan bahwa ini silahkan, yang ini silahkan kerjakan sebagai latihan. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh yang mirip. Nah, di sini ini contoh yang mirip dengan yang tadi juga, buktikan fungsi di bawah ini. Nanti saya juga akan pilih beberapa atau jelaskan singkat ide-idenya, tapi nanti silahkan dikerjakan dengan rapi bagaimana menuliskannya. Di sini adalah Gx seperti ini. Ini ketika X kuadrat, ini kalau fx seperti ini. Jadi kita diminta juga membuktikan bahwa ini terintegralkan Riemann. Kita akan buktikan di slide selanjutnya.